Selamat bertemu kembali adik-adik di rumah. Di video kali ini saya akan bahas tuntas mengenai penilaian autentik ya. Oke, ada beberapa subtopik utama kita pada video ini. Yang pertama tentang konsep dasar penilaian autentik di sekolah dasar. Yang kedua, ciri-ciri penilaian autentik. Dan yang ketiga, bentuk-bentuk penilaian autentik di sekolah dasar. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, kita mulai saja ya. Diharapkan supaya kalian menyimaknya dengan baik. Baik adik-adik di rumah, pada dasarnya penilaian autentik itu merupakan kegiatan menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai ya, baik proses maupun hasilnya dengan berbagai instrumen penilaian. Begitu. Jadi seorang guru harus memahami kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kemudian dengan begitu guru juga akan mudah membuat instrumen penilaian, karena pada dasarnya kompetensi dasar itu adalah hal yang dituntut untuk dikuasai oleh peserta didik. Jadi kompetensi dasar ini berisi tentang batasan materi yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Jadi materi-materi yang kita susun itu dan juga pengukurannya harus sesuai dengan tuntutan yang ada pada kompetensi dasar. Dalam kurikulum 2013 dipertegas adanya pergeseran dalam melakukan penilaian, yakni dari penilaian melalui tes yang mana di dalamnya itu hanya mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja ya. Nah, menurut penilaian autentik, namanya saja autentik dan sifatnya itu holistik atau menyeluruh ya. Jadi yang diukur itu bukan hasil saja seperti sebelumnya ya, tapi yang dituntut adalah hal yang diukur itu harus menyeluruh, yaitu sikap, keterampilan dan juga pengetahuan berdasarkan proses dan juga hasilnya. Dalam penilaian autentik, peserta didik diminta untuk menerapkan konsep atau teori dalam dunia nyata, artinya lebih bersifat kontekstual. Kemudian adik-adik, dalam penilaian autentik berbeda dengan penilaian yang tradisional. Penilaian tradisional peserta didik cenderung memilih respon yang tersedia, sedangkan dalam penilaian autentik peserta didik menampilkan atau mengerjakan suatu tugas atau proyek. Jadi di sini lebih pada melihat proses ya, melihat proses, bukan hasil. Nah, pada penilaian tradisional kan kemampuan berpikir yang dinilai cenderung pada level memahami dan fokusnya adalah guru. Sedangkan kalau penilaian autentik, kemampuan berpikir yang dinilai adalah level konstruktif pada aplikasi serta fokusnya pada peserta didik. Jadi kalau penilaian autentik itu berpusat pada peserta didik. Peserta didik dituntut untuk bisa mengaplikasikan teori yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aplikasi itulah yang dinilai oleh guru, begitu. Dalam penilaian autentik memperhatikan keseimbangan antara penilaian kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang disesuaikan dengan perkembangan karakteristik peserta didik pada jenjangnya. Lalu pada sekolah dasar, penanaman kompetensi sikap harus benar-benar menjadi penekanan, sehingga ketika peserta didik kelak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, minimal peserta didik sudah memiliki fondasi sikap yang kuat di jenjang yang lebih tinggi, tinggal memperdalam kompetensi pengetahuan dan keterampilannya saja. Jadi berdasarkan penilaian autentik nih adik-adik, penilaian sikap adalah hal yang paling penting diterapkan di pendidikan dasar. Kenapa begitu? Karena sikap ini harus dibentuk untuk menjadi fondasi utama gitu, sehingga nanti pada saat pendidikan lebih tingginya anak-anak hanya memperdalam kompetensi pengetahuan dan keterampilannya, begitu. Sekarang untuk lebih paham, mari kita lihat ciri-ciri penilaian autentik ya. Yang pertama, ciri-ciri penilaian autentik itu harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau produk. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik harus mengukur aspek kinerja dan produknya. Aspek kinerja ini proses pengerjaannya dan hasilnya ya. Jadi, kalau misalkan jenis penilaian tradisional itu yang dilihat hanya hasilnya,
prosesnya tidak dilihat. Sedangkan kalau penilaian autentik itu adik-adik, kinerjanya atau prosesnya itu perlu dilihat melalui pengamatan oleh guru. Kemudian hasil dari proses itu pun dinilai gitu. Lalu ciri yang kedua, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Nah, jadi karena proses sangat diutamakan, maka selama pembelajaran harus ada penilaian melalui kegiatan observasi misalnya. Lalu selain itu hasilnya ini dilihat setelah proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan sumber. Artinya penilaian dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik, sumber, dan data yang sesuai. Jadi ada istilahnya itu apa ya? Keabsahan begitu. Pengecekan. Jadi tidak hanya lihat hasil satu hasil saja atau satu proses saja, tapi dilihat dengan teknik-teknik tertentu ya. Misalkan melalui kegiatan observasi. Selain melalui kegiatan observasi bisa menggunakan teknik yang lain gitu. Lalu tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaian. Berarti artinya tes itu tidak satu-satunya ya, tidak satu-satunya alat untuk mengukur kemampuan peserta didik. Ada banyak sekali alat pengumpul data ya. Bisa tes, bisa wawancara, bisa pengamatan. Pokoknya ada banyak sekali gitu. Jadi jangan jadikan tes sebagai satu-satunya alat untuk mengukur kemampuan peserta didik. Berikutnya, lanjutan ciri-ciri penilaian autentik. Tadi tugas yang diberikan kepada peserta didik harus bersifat kontekstual. Tahu tidak yang bersifat kontekstual? Nah, tugas yang bersifat kontekstual itu adik-adik tugas yang berhubungan dengan kehidupan peserta didik sehari-hari. Itu ya. Jadi jangan berpatokan pada hal-hal yang ada di buku. Buku itu cukup dijadikan pedoman saja. Lalu kerja guru adalah harus kreatif, modifikasi, sesuaikan dengan lingkungan sekitar anak. Itu. Lalu berikutnya, penilaian harus menekankan ke dalam materi, bukan keluasan materi. Jadi pendalaman yang paling pentingnya, bukan keluasannya atau banyaknya. Kemudian mengukur keterampilan dan performansi. Ini penting sekali. Keterampilan dan performansi itu harus dilihat misalkan melalui pengamatan. Lalu berkesinambungan dan terintegrasi. Berkesinambungan, tidak putus-putus ya. Sehingga nanti bisa diambil kesimpulan pada akhirnya anak ini mengalami kemajuan atau tidak. Gitu maksudnya. Selanjutnya, hal-hal yang bisa digunakan sebagai dasar menilai prestasi peserta didik adalah proyek atau penugasan dan laporannya, hasil tes tulis, portofolio, pekerjaan rumah, kuis, karya peserta didik, presentasi, demonstrasi, laporan, jurnal, karya tulis, kelompok, diskusi, dan wawancara. Itu ada banyak sebenarnya ya. Itu jadi begini, ini ada banyak hal, teknik dan sebagainya itu yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk menyimpulkan apakah peserta didik ini mengalami kemajuan atau tidak, begitu terkait kemampuannya. Kemudian bentuk-bentuk penilaian autentik di sekolah dasar. Ini subtopik yang ketiga. Nah, penilaian autentik mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Ada 3 sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang. Nah, bentuk-bentuk penilaian autentik antara lain, kalau penilaian sikap itu cakupannya yang pertama ada observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan juga jurnal. Nah, penilaian kompetensi pengetahuan itu mencakup tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Sedangkan penilaian kompetensi keterampilan mencakup penilaian kinerja, proyek, dan portofolio. Nah, semua ini adik-adik kalian harus siap menguasai bagaimana cara membuat instrumennya, instrumen penilaiannya. Saat kamu membuat soal itu bagaimana caranya ya? Bagaimana cara kalau misalkan kamu ingin menilai kompetensi sikap, bagaimana cara membuat instrumen observasi? Bagaimana cara membuat instrumen penilaian diri? Bagaimana cara membuat instrumen penilaian teman sejawat? Bagaimana cara membuat jurnal? Nah itu, kalau misalkan kamu mau membuat penilaian kompetensi pengetahuan, bagaimana cara membuat soal tes tulis, bagaimana cara membuat soal tes lisan, dan bagaimana cara membuat soal tes penugasan. Lalu kalau kamu mau melakukan penilaian kompetensi keterampilan,
kamu akan belajar bagaimana caranya membuat instrumen penilaian kinerja, bagaimana cara membuatnya instrumen penilaian proyek dan portofolio. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Inilah inti dari materi kita ya, dari bab ini. Kita harus bisa mengembangkan dan membuat instrumen penilaian, baik penilaian sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Itulah intinya. Oke? Nah, kita lihat secara umum dulu bentuk penilaian kompetensi sikap. Nah, pengertian penilaian kompetensi sikap adik-adik merupakan penilaian yang bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap dari peserta didik. Lalu, sikap merupakan kualitas pribadi seseorang yang menunjukkan respon terhadap objek seperti orang, situasi, dan kondisi di sekitarnya. Dengan kata lain, sikap merupakan kecenderungan seseorang merespon segala objek yang ada di sekitar dirinya. Kemudian, sikap mengacu pada perbuatan dan perilaku seseorang, tetapi tidak semua tindakan masuk dalam kategori sikap. Sikap manusia dapat dibentuk dan diatur. Itulah sebabnya mengapa kurikulum menjadikan sikap sebagai salah satu hal yang perlu dibentuk di sekolah. Adapun aspek penilaian kompetensi sikap adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menerima dan memperhatikan. Yang kedua, merespon atau menanggapi. Yang ketiga, menilai atau menghargai. Yang keempat, mengorganisasi atau mengolah. Dan yang kelima, berkarakter. Jadi ini adalah aspek penilaian kompetensi sikap. Nanti kita akan melihat bagaimana caranya membuat instrumen penilaian kompetensi sikap dengan melibatkan kelima hal ini. Hal penting yang perlu diketahui adalah dalam kurikulum 2013 sikap dibagi menjadi dua adik-adik. Yang pertama sikap spiritual dan yang kedua itu sikap sosial. Nah, sekarang coba kalian buka standar isi. Di dalam standar isi kan ada kompetensi inti 1, 2, 3, dan 4. Jadi di dalam kompetensi inti 1 itu dibagi itu khusus untuk kompetensi inti untuk penilaian sikap spiritual. Kompetensi inti 2 itu untuk sikap sosial ya. Kompetensi inti 3 untuk pengetahuan dan kompetensi inti 4 itu untuk keterampilan. Itu yang perlu kalian tahu. Kalau kalian tidak paham itu, maka habislah sudah semuanya. Kita akan sangat tidak penting lagi belajar ini kalau kamu tidak paham KI 1 itu untuk apa, KI 2 untuk apa, KI 3 untuk apa, dan KI 4 juga untuk apa. Nah, sikap spiritual masuk dalam kompetensi inti 1 yakni KI 1, dan sikap sosial masuk dalam kompetensi inti 2 yakni KI 2. Akan tetapi dalam kurikulum 2013 baik kompetensi sikap spiritual maupun kompetensi sikap sosial tidak diajarkan langsung oleh guru dalam pembelajaran. Kedua kompetensi sikap ini cukup diimplementasikan melalui tindakan nyata guru dan siswa saat pembelajaran berlangsung ya. Jadi begini, tidak dituliskan di dalam RPP atau tidak diajarkan secara langsung bahwa anak-anak kamu punya sikap sosial spiritual itu harus seperti ini, itu tidak. Tetapi melalui kegiatan guru dan siswa sehari-hari di dalam kelas, begitu ditunjukkan di dalam kelas. Oleh karena itu sangat penting agar guru dapat menjadi model dalam pembentukan sikap anak didik. Jadi guru itu harus jadi model. Misalkan sebelum pembelajaran berlangsung harus berdoa. Begitu juga pada saat pembelajaran berakhir harus ditutup dengan doa. Itu bagian dari pembelajaran sikap spiritual. Kemudian berikutnya menerima atau memperhatikan, itu berhubungan dengan kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar. Kemudian misalkan mengarahkan peserta didik agar senang membaca buku, berdiskusi, bercerita, dan sebagainya ya. Kemudian berikutnya merespon atau menanggapi, itu berhubungan dengan peserta didik mengikut sertakan dirinya secara aktif dalam fenomena atau kondisi tertentu. Misalnya kemampuan bertanya, kemampuan menjawab, itu merespon atau menanggapi ya, bertanggung jawab, mengerjakan tugas, menanggapi pendapat, meminta maaf, dan sebagainya. Jadi ini adalah kunci-kunci pada saat kita memberikan penilaian sikap. Menilai dan menghargai itu berhubungan dengan misalnya mengapresiasi, menghargai peran, memberikan rasa prihatin, menunjukkan rasa simpati, dan sebagainya. Lalu mengorganisasi atau mengelola itu berhubungan dengan kemampuan siswa untuk membuat konsep tentang hubungan antar nilai yang dipelajarinya. Misalnya seorang peserta didik ambil bagian dalam mendukung penegakan disiplin kelas.
Kemudian berkarakter itu tingkatan efektif tertinggi, konsisten, dan bisa menetap dalam diri peserta. Jadi karakter itu dibentuk, setelah menetap di dalam diri siswa, berarti guru itu sudah berhasil membentuk karakter peserta didiknya. Jadi karakter ini teman adik-adik itu bisa dibentuk ya, tidak begini, tidak ya sudah dia karakternya seperti itu memangnya, tidak bisa seperti itu. Jadi karakter itu bisa dibentuk, caranya apa? Dibiasakan melalui kegiatan, melalui pembiasaan begitu ya. Contoh hasil belajar efektif jenjang kemampuan karakter adalah peserta didik menjadikan nilai disiplin sebagai pola pikir dalam bertindak di sekolah dan masyarakat. Kemudian ada peserta didik yang tidak bisa makan kalau tanpa berdoa lebih dulu. Tidak bisa langsung berdiri setelah makan tanpa harus berdoa penutup setelah makan. Berarti ini sudah menetap di dalam peserta didik. Begitu, itulah pembelajaran yang berkarakter. Sekarang teknik-teknik penilaian kompetensi sikap. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, terdapat beberapa teknik yang digunakan guru dalam melaksanakan penilaian kompetensi sikap. Antara lain itu ada observasi atau pengamatan, ada penilaian diri, ada penilaian teman sejawat, jurnal, dan juga wawancara. Jadi ini nanti di bab berikutnya akan saya jelaskan bagaimana cara menyusun instrumen penilaian dari teknik penilaian kompetensi sikap. Ya, observasi itu teknik penilaian dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi itu kan pengamatan ya. Jadi nanti kita akan diajar bagaimana cara membuat indikator perilaku yang diamati. Kemudian penilaian diri itu merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengungkapkan kelebihan dan kekurangan dirinya. Nanti juga akan kita belajar pada bab berikutnya bagaimana cara untuk membuat instrumen penilaian diri. Lalu penilaian antara teman itu teknik penilaian yang dilakukan dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai ya. Jurnal atau catatan guru itu catatan pendidik atau guru yang berisi informasi hasil pengamatan terkait kekurangan dan kelebihan peserta didik di dalam dan di luar kelas. Nah, itu dia beberapa teknik penilaian aspek sikap ya. Nanti kita akan belajar pada bab berikutnya bagaimana cara membuat instrumennya. Sekarang kita belajar dulu konsep dari bentuk penilaian aspek pengetahuan. Nah, pengetahuan ini adik-adik yang berhubungan dengan hafalan, ingatan, pemahaman, penerapan, aplikasi, dan analisis ya. Nah, dalam kurikulum 2013 kompetensi pengetahuan menjadi KI dengan kode KI 3 ya. Jadi semua kompetensi dasar di KI 3 di dalam standar isi itu adalah semua aspek pengetahuan. Itu yang perlu kamu tahu. Nah, ruang lingkup penilaian kompetensi pengetahuan itu yang pertama kemampuan menghafal, memahami, menerapkan, menganalisa, mensintesis, dan evaluasi. Kemudian teknik-teknik itu ada instrumen tes ya, tes tulis berupa pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Nanti di bab berikutnya kita akan membuat instrumen, kita akan belajar bagaimana cara membuat instrumen tes tulis, bagaimana cara membuat instrumen pilihan ganda, isian, jawaban singkat, dan sebagainya. Lalu berikutnya bentuk penilaian aspek keterampilan ya. Ini hanya pengenalan saja dulu, oke? Bentuk penilaian aspek keterampilan ini adalah ranah psikomotorik, ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill, ya, bagaimana kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Psikomotorik berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan sebagai hasil dari tercapainya kompetensi pengetahuan. Oke, kita lihat ruang lingkup penilaian kompetensi keterampilan, yaitu ada imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Nah, teknik penilaian keterampilan yang digunakan dipilih sesuai dengan karakteristik KD pada KI 4. Nah, semua kompetensi dasar pada KI 4 itu adik-adik semuanya adalah kompetensi dasar untuk penilaian kompetensi keterampilan ya. Teknik-teknik penilaian kompetensi keterampilan itu antara lain melalui kinerja, proyek, dan portofolio. Jadi kita juga akan belajar cara membuat instrumen kinerja, instrumen penilaian proyek, dan instrumen penilaian portofolio. Kinerja itu penilaian yang menentukan peserta didik mendemonstrasi. Jadi kinerja ini bagaimana seorang guru menilai peserta didik yang sedang melakukan praktik, proyek, dan
lakukan hal-hal lain yang berhubungan dengan performance ya. Begitu. Instrumen yang digunakan beberapa daftar cek atau skala penilaian yang dilengkapi dengan rubriknya. Sedangkan kalau tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas. Kemudian proyek adalah tugas-tugas belajar yang meliputi kegiatan rancangan, pelaksanaan, dan pelaporan. Itu terhadap sesuatu ya. Oke adik-adik, itu dia konsep-konsep dasar untuk tiga jenis penilaian pada penilaian autentik. Nah, pada bab berikutnya akan saya jelaskan bagaimana cara menyusun instrumen dari berbagai teknik pembelajaran itu, baik pada aspek sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Untuk kali ini sekian saja dulu, kita akan bertemu pada video selanjutnya.